Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai zat aditif. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai penjelasan zat aditif. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis dari zat aditif. Langsung saja untuk yang pertama, mengenai zat aditif. Zat aditif. Nah, zat aditif ini merupakan bahan yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan maupun minuman dalam jumlah yang kecil. Nah, penambahan zat aditif ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki penampilan dari makanan ataupun minuman, lalu untuk pemberi cita rasa, lalu untuk tekstur, aroma. Selain itu juga dapat bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dari makanan maupun minuman. Jika berdasarkan fungsinya, zat aditif ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada pewarna, pemanis, pengawet, lalu ada penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, selain itu, jika berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan. Untuk zat aditif alami ini biasanya bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup. Nah, sedangkan jika zat aditif buatan biasanya bahannya itu diperoleh dari proses reaksi kimia, yang mana bahan bakunya itu berasal dari bahan-bahan kimia. Jenis-jenis zat aditif. Yang pertama ada pewarna. Nah, pewarna ini merupakan bahan yang biasanya ditambahkan dalam makanan maupun minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan maupun minuman agar lebih menarik. Jika berdasarkan asalnya, pewarna ini dibagi menjadi dua, ada pewarna alami dan pewarna buatan. Untuk pewarna alami, biasanya warna yang didapat itu berasal dari alam ataupun dari makhluk hidup, misalnya dari tumbuhan dan dari hewan. Nah, selanjutnya ada pewarna buatan. Nah, kalau pewarna buatan ini biasanya warnanya diperoleh melalui proses reaksi kimia, yang mana bahannya juga berasal dari zat kimia sintetis. Selanjutnya ada pewarna alami. Nah, pewarna alami ini biasanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulannya yaitu jika dikonsumsi pewarna alami ini lebih aman, lebih sehat dan tidak akan menyebabkan efek samping pada kesehatan apabila dikonsumsi. Adapun kelemahannya yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma yang tidak diinginkan, di mana rasa dan aroma ini biasanya berasal dari bahan pewarna yang digunakan. Nah, selain itu warnanya juga lebih pucat dibandingkan pewarna buatan. Adapun di sini jenis-jenis pewarna alami, kalian dapat lihat di tabel. Nah, di situ adapun bahan dari pewarna alami. Jika kalian menginginkan warna hijau misalkan, kalian dapat memakai daun suji maupun daun pandan untuk warnanya dan sebagainya. Selanjutnya ada pewarna. Untuk pewarna buatan pada umumnya memiliki struktur kimia yang sama seperti pewarna alami sehingga warnanya sama. Nah, adapun beberapa keunggulan dari pewarna buatan yaitu harganya murah, lalu penggunaannya yang praktis dan warnanya biasanya lebih menarik, lebih kuat. Nah, selain keunggulan, adapun kelemahannya yaitu pewarna buatan jika
dipakai terlalu sering, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, penggunaan bahan pewarna buatan ini harus melalui pengujian keamanan dan harus melalui pengizinan dari pemakaiannya. Nah, untuk pengujian keamanan dan pengizinan pemakaiannya ini biasanya dinamakan permitted color dan atau certified color. Untuk pewarna buatan ini biasanya ada yang khusus untuk makanan, ada juga yang khusus untuk industri tekstil, dan ada juga yang khusus cat. Di sini adapun jenis-jenis pewarna buatan yang digunakan dalam minuman. Ada pilihan blue FCF untuk menghasilkan warna biru, lalu tartazin untuk menghasilkan warna kuning, dan sebagainya. Itu untuk pewarna buatan yang bisa digunakan dalam makanan maupun minuman. Nah, selain itu ada juga warna buatan yang tidak boleh digunakan untuk makanan maupun minuman. Biasanya jenis pewarna buatan ini dipakai untuk pewarna tekstil dan cat. Bisa kalian lihat pada tabel, di situ ada Indanthrene Blue untuk menghasilkan warna ungu, adapun Fast Yellow AB dan sebagainya. Selanjutnya ada pemanis. Nah, pemanis ini merupakan bahan yang biasanya ditambahkan pada makanan maupun minuman bertujuan untuk memberikan rasa manis. Nah, bahan pemanis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami biasanya didapatkan dari penggunaan gula pasir ataupun sukrosa, lalu penggunaan gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Sedangkan untuk pemanis buatan, biasanya pemanis buatan ini dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga menghasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Adapun contoh dari pemanis buatan yaitu ada siklamat aspartam, lalu kalium asesulfam, dan ada sakarin. Yang ketiga ada pengawet. Pengawet juga termasuk ke dalam zat aditif di mana biasanya ditambahkan pada makanan maupun pada minuman, dan bahan pengawet ini memiliki fungsi untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme ini dapat dicegah dengan penggunaan bahan pengawet. Nah, adapun proses untuk pengawetan ini dapat dilakukan dengan cara pengasaman, pengasinan, lalu pemanisan, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Untuk metode pengawetan secara fisik ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan, pendinginan, lalu pembekuan, pengasapan, dan lain-lain. Nah, di sini ada pun beberapa contoh dari bahan pengawet secara kimia. Dapat kalian lihat pada tabel berikut. Selanjutnya yang keempat ada penyedap. Untuk penyedap juga termasuk dalam zat aditif. Nah, penyedap ini biasanya digunakan untuk makanan. Biasanya berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dari makanan. Penyedap makanan ini dibagi menjadi dua jenis, ada penyedap alami, ada juga penyedap buatan. Untuk penyedap alami biasanya didapat dari penggunaan garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, dan lain-lain.
Nah, sedangkan untuk penyedap buatan biasanya digunakan adalah vetsin atau sering kita sebut dengan micin. Vetsin atau micin ini mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG. Nah, selain itu juga mengandung senyawa mononatrium glutamat atau MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi dari tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Nah, banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan dari MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina. Biasanya menimbulkan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, ataupun sesak napas. Jenis zat aditif yang kelima adalah pemberi aroma. Pemberi aroma ini merupakan zat yang mana dapat memberikan aroma tertentu pada makanan maupun minuman. Nah, zat pemberi aroma ini dibagi menjadi dua jenis juga. Ada pemberi aroma secara bahan alami, ada juga yang menggunakan bahan sintetis ataupun buatan. Untuk zat pemberi aroma dengan bahan alami biasanya kita dapat dari ekstrak buah. Contohnya ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak asiri, vanili, dan lain-lain. Nah, untuk pemberi aroma secara sintetis atau secara buatan biasanya kita dapatkan dari penggunaan esens. Misalnya penggunaan amil asetat untuk menghasilkan aroma pisang Ambon, lalu penggunaan etil butirat untuk menghasilkan aroma nanas, dan lain-lain. Yang keenam ada zat aditif jenis pengental. Nah, pengental ini merupakan bahan tambahan biasanya digunakan untuk memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga pada makanan tersebut dapat membentuk kekentalan tertentu. Adapun bahan pengental alami misalnya didapatkan dari pati, gelatin, agar-agar, dan lain-lain. Jenis zat aditif yang terakhir adalah pengemulsi. Pengemulsi ini merupakan bahan tambahan yang mana dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air maupun sebaliknya, sehingga lemak dan air dapat tercampur dengan baik karena ditambahkan pengemulsi ini. Contohnya dalam pembuatan sabun. Dalam pembuatan sabun ini digunakan juga zat pengemulsi. Contoh lain, jika dalam makanan, contoh zat pengemulsi pada makanan adalah lecitin. Nah, lecitin ini biasanya terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones ini akan terpisah, tidak akan dapat tercampur. Baik, sekian penjelasan materi mengenai zat aditif. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.